Selamat siang, Pak Johan. Baiklah, kami dari kelompok 8 dengan studi kasus toko oleh-oleh luas akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Kelompok 8 beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Stefanus Adinseno dengan NIM 682021-045 dan saya sendiri Regina Sofia Laude dengan NIM 682021-099. Baiklah, kita masuk pada yang pertama, yaitu Project Charter. Di sini terdapat problem statement, goals, dan juga business benefits. Nah, untuk problem statement ini terdapat masalah di toko oleh-oleh luas yang masih menggunakan sistem gudang manual, sehingga para pegawai harus mengecek satu persatu stok dari toko oleh-oleh tersebut. Kemudian nanti dikonfirmasi ke supplier. Yang kedua, sistem toko belum terintegrasi dengan data pegawai. Yang ketiga, belum ada website pemasaran dan kurangnya pelanggan yang berkunjung ke toko. Yang kedua, goals atau harapan untuk toko oleh-oleh luas ini agar pegawai bisa lebih mudah dalam mengecek stok oleh-oleh di gudang. Yang kedua, pegawai secara otomatis masuk ke dalam sistem yang dimana itu terdapat data-data para pegawai dan juga absensi. Yang ketiga, semakin banyak pelanggan yang berkunjung dengan adanya promosi lewat website toko oleh-oleh luas. Selanjutnya untuk bisnis benefits-nya, yang pertama dapat menjalin kemitraan dengan produsen lokal, yang kedua dapat berkontribusi pada ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang, yang ketiga pelanggan sering mencari oleh-oleh sebagai kenang-kenangan atau hadiah untuk keluarga dan teman-teman mereka. Yang keempat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemilik toko, dan yang kelima membangun loyalitas pelanggan dengan menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan yang memuaskan para pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke product scope. Di sini terdapat scope definition, yaitu website e-commerce dengan fitur fungsional dan non-fungsional untuk mempermudah pencarian produk, pengecekan barang, dan layanan di toko oleh-oleh luas bagi para pengguna dan admin. Untuk kebutuhan fungsionalnya ada admin dan user. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama itu halaman login, di mana admin dan user ini dapat mengisi username dan password. Yang kedua, beranda luas. Di sini berisi kategori produk, penawaran khusus atau promosi, testimoni pelanggan, fitur unggulan tentang kami, dan juga informasi kontak. Selanjutnya ada project scope. Di sini project scope kami buat dalam bentuk WBS dengan format tabular, di mana terdapat 5 tahapan penting. Yang pertama inisiasi proyek, perencanaan proyek, eksekusi proyek, monitoring and controlling, dan closing. Nah, di tiap tahapan ini kami melakukan sampai kepada hal-hal kecil dari aktivitas tersebut. Oke, selanjutnya ada Gantt chart. Pada Gantt chart ini merupakan estimasi waktu kinerja dalam proyek kami. Nah, untuk inisiasi proyek itu kami membutuhkan durasi selama 15 hari, persiapan dan perizinan itu 7 hari, identifikasi kebutuhan 8 hari. Untuk perencanaan, kami membutuhkan durasi selama 12 hari, di mana identifikasi dan spesifikasi sistem itu memakan waktu 3 hari, perencanaan arsitektur 1 hari, penentuan anggaran 2 hari, dan penentuan SDM 6 hari. Nah, selanjutnya untuk eksekusi. Ini kami menghabiskan waktu selama 22 hari untuk mendesain user interface itu selama 2 hari, desain database 1 hari, pembuatan program 17 hari, dan integrasinya itu 2 hari. Selanjutnya untuk monitoring and controlling ini selama 5 hari, di mana itu untuk pengujian sistem 2 hari dan pemecahan bug 3 hari. Selanjutnya untuk closing atau penutup itu kita menghabiskan 37 hari, peluncuran website 1 hari, pelatihan penggunaan 3 hari, pemantauan proyek setelah rilis itu 30 hari, dan laporan akhir itu 2 hari. Sekian dari saya.
Penjelasan selanjutnya tentang proyek kami akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang critical path. Critical path merupakan metode dalam manajemen proyek yang berguna untuk mengetahui rangkaian terpanjang dari suatu rangkaian proyek dari awal hingga akhir. Di sini critical path kami dimulai dari rangkaian A ke B berjalan 15 hari, kemudian B ke C berjalan 12 hari, kemudian C ke E berjalan 22 hari. Kemudian C dan E ini kami gabung karena untuk membuat waktu efektif, sehingga waktu lebih hemat 5 hari, kemudian total keseluruhannya menjadi 91 hari. Selanjutnya ada kebutuhan SDM. Di sini SDM yang kita gunakan ada project manager, sistem analis, kemudian sistem designer, administrator, project manager, web designer, programmer, dan dokumenter. Di sini setiap SDM ada job desk-nya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada anggaran proyek. Di sini anggaran proyek dari bulan September hingga Januari. Di sini ada gaji setiap SDM-nya, lalu ada barang-barang yang kita gunakan, ada barang dan jasa, sehingga menghasilkan total keseluruhan 39.650. Selanjutnya ada pada quality management. Di sini ada perencanaan mutu, kemudian identifikasi kebutuhan pelanggan, penyusunan rencana pengujian, pengendalian mutu, pengelolaan konfigurasi, monitoring kinerja, jaminan mutu, pengujian dan validasi, terakhir perbaikan berkelanjutan. Kemudian pada quality metrics-nya ada reliability sebagai syarat memantau jalannya sistem secara real time. Kemudian ada failure rate, mengidentifikasi dan mengukur jumlah tingkat kegagalan dalam sistem. Terus sistem availability, metrik yang mengukur kemungkinan suatu sistem tidak gagal. Kemudian ada response time, pengujian waktu respon yang mengacu pada waktu yang diperlukan untuk satu node sistem menanggapi permintaan yang lain. Kemudian ada data quality, implementasi kegiatan yang menerapkan teknik manajemen kualitas pada data. Kemudian ada user satisfaction, mengidentifikasi kepuasan pelanggan terhadap sistem melalui umpan balik pengguna. Kemudian ada sistem security, mengukur tingkat keamanan pada sistem. Terus support and maintenance, mengukur seberapa perlu sistem itu diperlukan dukungan pemeliharaan. Kemudian yang terakhir ada operasional efisiensi, mengukur efisiensi sumber daya yang kita pakai, seperti server dan storage agar sesuai dengan tujuan kita dan efektif. Selanjutnya ada RACI chart. RACI chart ini R berarti responsible atau adalah orang yang melakukan tugas atau pekerjaan. A berarti accountable adalah orang yang menyelesaikan tanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan yang dimiliki. Kemudian C, consult adalah orang yang diperlukan umpan balik atau sarannya dan berkontribusi akan pekerjaan tersebut. Kemudian I, informed adalah orang yang perlu mengetahui tindakan apa yang diambil dalam suatu keputusan dalam proyek. Dan di sini sudah kami susun ada menurut tabel-tabel ini dari R, A, C maupun I. Selanjutnya ada media komunikasi. Di sini agar memudahkan suatu proyek kami berjalan, kami melakukan rancangan media komunikasi di setiap job desk-nya. Contohnya seperti project manager,
Dia melakukan laporan wawancara dan laporan progres, terus media komunikasinya bisa melalui rekaman, bisa melalui WA Group atau Google Docs. Terus ada tipe komunikasi yang kita pakai. Ada formal dan informal, ada tertulis dan tidak tertulis. Di formal tertulis, kita membuat surat pengantar untuk mendapatkan izin dalam melakukan studi kasus, kemudian membuat laporan hasil kerja, kemudian tidak tertulisnya kita melakukan observasi dan wawancara, terus melakukan rapat untuk membahas proyek. Kemudian di informal ada WhatsApp group dan personal chat, Google Dokumen dan spreadsheet. Kemudian verbalnya ada obrolan di luar rapat resmi. Kemudian di sini ada risk breakdown structure. RBS ini untuk mengetahui dan mengantisipasi proyek, kita perlu membuat RBS. RBS adalah pengelompokan resiko dalam suatu komposisi hierarkis, resiko organisasi yang lebih sistematis dan terstruktur secara alami sesuai dengan struktur organisasi proyek. Ini merupakan RBS yang kita buat. Ada technical, eksternal, organizational, dan project management. Kemudian di sini ada REST impact kategori. Di sini kami mengurutkan dari yang very high, dari yang tertinggi hingga ke 0. Ini adalah dampak dari resiko yang mungkin dapat terjadi dalam proyek kami. Di sini ada risk ranking, resikonya. Di sini kami juga mengurutkan dari very low ke very high, dari rare ke highly probable. Kemudian barang dan jasa apa yang kami butuhkan untuk menyelesaikan proyek ini? Kita menggunakan server Dell PowerEdge R630 8 kali 2,5 inch. Kami milih server ini karena menurut kami server ini kompatibel untuk studi kasus kami. Kemudian jasanya kita menggunakan jasa project manager, sistem analis, sistem designer, web designer, programmer, dokumenter, administrator, tester, transport, dan training. Kemudian ada stakeholder atau orang yang terlibat di dalam proyek kami. Di sini kami membaginya dalam dua bagian, ada internal dan eksternal. Yang internal ada project owner, mengontrol agar sistem berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian ada staff, melayani pelanggan, melakukan penataan barang, menjaga keamanan dan kebersihan toko, mengontrol stok barang. Kemudian ada pihak eksternal, seperti supplier, dengan berperan memastikan barang terkirim dengan aman dan tepat waktu, memastikan kualitas barang agar sesuai dengan keinginan toko. Kemudian ada customer, orang yang membeli barang maupun memberikan review atau umpan balik terhadap barang yang dibeli. Umpan review tersebut bisa lewat melalui website yang kami buat. Terus kemudian ada project team, orang yang mengerjakan project, berperan mengerjakan job desk dengan baik, melakukan kerjasama tim, mengikuti arahan dari project owner. Baik, Pak John dan teman-teman, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.